Kata kasarnya untuk buat jajan dia sendiri, dia bisa nyari di ikan cupang itu. Yang untuk sekarang hampir hampir 70% anak muda di sini yang nggak bekerja main ikan cupang. Berarti kalau bisa dibilang omset kira-kira menurut prediksi lu dan berapa sebulan tuh lu sendiri pribadi? Ya lumayan lah, sama lah kayak yang kerja di pabrikan lah pendapatannya. Perkenalkan, nama gua Damanuri, alumni Tridharma, angkatan 2011, alumni Basis Mancur. Kesibukan gua setiap harinya ya ngurusin ikan cupang. Ya gitu aja sih, kasih pakan, berjualan online di Cupang, jualan online di Cupang. Satu emang gua suka hobi main cupang, emang dari kecil juga hobi main cupang. Cuman untuk ketemu jatuhnya jadi kayak bisnis ya sekarang sih dari 3 tahun ke sini gua coba buat bisnis ikan cupang, dari cara budidaya sampai ngejual ikan cupang. Kalau untuk ngambil jurusan permesinan, jauh banget sama cupang. Nah kalau untuk zaman sekolah ya sama sih kayak anak-anak yang lain sih istilahnya. Balik sekolah nongkrong, ngebasis, ya cuma nggak semewah kayak yang lain lah. Nah sempat kerja lulus sekolah, sempat kerja jadi security juga, pernah di pabrik juga, lamanya di pabrik sampai 4 tahun lebih lah gue di pabrik bang. Pabrik Honda Precision Part Manufacturing di Karawang. Nah emang habis kontrak 2018 awal. Cuman sebelum habis kontrak tuh saya udah ngoleksi ikan cupang. Mulai dari 2018 awal sempat buka kios juga di daerah Cilebut, sambil main ikan cupang lah. Buka kiosnya itu gua dulu pom mini sama warung kopi di Cilebut. Nah enggak, dari kios cuman 5 bulanan lah, paling 5 bulan 6 bulanan lah buka kios. Kesininya saya lebih tertarik ke cupang. Dari buka kios pun saya udah nyoba-nyoba buat breeding, buat ngawin-ngawinkan ikan cupang lah, budidaya ikan cupang. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai 2021 deh ya, mudah-mudahan sampai keterusnya juga. Kayaknya di Cupang konsisten deh untuk dari cara penjualannya, ngebudidayanya. Jatuhnya emang hobi juga, alhamdulillah bisa ngasilin juga. Kalau untuk main cupang aduan sih udah lumayan lama ya, jatuhnya emang dari kecil juga emang hobi di cupang. Cuman kalau untuk di cupang hias itu, saya dari 2017 akhir ngoleksi ikan, 2018 ngebudidaya ikan, nyampe sekarang alhamdulillah bisa ngehasilin dari ngebudidaya ikan cupang, bisa jual beli ikan cupang. Saya sempat lihat di online ikan cupang hias itu jenisnya plakat ya, jenis plakat itu menarik lah, warnanya menarik. Saya baru ngeh ternyata selain cupang warnanya biru, merah, sama hijau doang itu, ternyata ada lagi campuran warna yang bagus-bagus. Kayak jenis multicolor, kayak galaksi. Nah saya tertarik lah nyoba buat ngebudidaya ikan. Awal mula pertama beli ikan cupang hias itu, saya pertama beli di Palembang, lewat online. Nah dari awal mula beli online itu, saya tertarik buat ngebudidaya. Saya budidaya, alhamdulillah sampai sekarang jalan terus lah bisnis ikannya lah. Nah, kebetulan juga nih untuk para kawan-kawan kalau mau nyoba, ya kegagalan memang ada ya. Saya pribadi juga sebelum bisa ngebudidaya itu saya gagal dulu. Istilahnya 1 kali 2 kali itu pasti ngerasain gagal cara
ngawinin ikan cupang, nganakin ikan cupang, pembesaran ikan cupang itu udah pasti ada gagalnya. Nggak hanya untuk pemula atau senior, pasti ada gagalnya. Belum apa namanya? Belum kepegang lah, belum tahu lah celah cara ngebudidaya ikan cupang itu kayak gimana gitu kan, untuk cara ngasih pakannya kayak gimana. Nah, untuk kesini saya banyak pembelajaran juga dari senior di cupang. Saya pelajari lah, saya ulik, saya pelajari. Alhamdulillah sampai sekarang hasilnya tuh kelihatan ada, dan bisa nafkahin buat keluarga saya deh, dari hasil cupang. Untuk saya pribadi sih ya baik lagi ya, maksudnya kita kalau rajin posting ya insya Allah pasti nemu pasti nemu yang konsumennya ya, pasti nemu konsumennya gitu. Yang penting kita rajin posting, jangan banyak ngeluh lah, jangan banyak ngeluh. Yang penting kita posting, rajin posting, ntar juga ketemu sama konsumennya gitu. Nggak terlalu susah, menurut saya nggak terlalu susah. Alhamdulillah untuk saya pribadi keluar negeri udah ngerasain ke Malaysia, seringnya ke Malaysia, dan pernah juga saya ke Turki. Udah sih baru itu aja. Biasanya ikan jenis apa dia tuh? Nah, kalau untuk permintaan di luar itu gimana si buyernya minta jenis apa nih yang dia pengen nih. Tapi waktu pengiriman ke Malaysia itu jenis plakat Black Series. Yang permintaannya nih tiap bulan tuh hampir tiap bulan dia permintaan ke saya cupang-cupang jenis Black Series. Kayak jenis Avatar juga masuk tuh dia permintaannya tuh. Kalau untuk Turki kemarin itu permintaannya jenis-jenis Half Moon. Nah, untuk saya pribadi di masa pandemi emang nambah rame ya, karena kebanyakan orang itu sempat di PHK atau keluar dari kerjaannya, ikut terjun karena saya bilang rame itu orang-orang pengen ikut terjun di bisnis cupang. Alhamdulillahnya ke saya banyak permintaan juga kayak indukan-indukan cupang, ya beli indukan-indukan cupang, kayak ikut terjun jualan, kayak semacam beli partai ke saya, beli partaian ikan cupang kan. Itu minimal beli partaian aja yang enggak mau ngebudidaya tapi langsung siap jual. Itu biasanya tuh minimal tuh pembeliannya dari 10 ekor sampai 100 ekor. Itu pernah saya alami di masa pandemi ini nih. Untuk keluar jual ikan cupangnya itu. Nah, untuk awal saya sendiri di sini, istilahnya nggak ada yang ngajarin. Jatuhnya gimana? Bukan nggak ada yang ngajarin. Saya di sini nggak ada temen tadinya, awalnya nggak ada temen, sama-sama senang di cupang hias. Istilahnya ada senior saya jauh, tempat lokasinya jauh. Cuman untuk di kampung saya sendiri ngebudidaya ikan cupang. Nah, untuk awal-awal tuh orang-orang sini saya ajakin tadinya nggak pada mau. Pas di masa pandemi mungkin mereka pada tahu nih harga ikan cupang tuh lagi lumayan mahal. Nah, terus dia nyoba buat ngajakin anak-anak sini nih buat ngebudidaya ikan cupang. Saya kasih indukan dari anak muda di sini nih ya, jatuhnya yang belum bekerja, saya kasih indukan cupang, dia ngebudidaya. Ada hasilnya nih, hasil dari umuran 2 bulan itu sebagian masuk ke udah umuran 2 bulan dari anakannya saya tarik, saya ngejualin, dan dia juga ngejual. Alhamdulillahnya, kata kasarnya untuk buat jajan dia sendiri, dia bisa nyari di ikan cupang itu. Ya, untuk sekarang hampir 70% anak muda di sini yang nggak bekerja main ikan cupang. Berarti kalau bisa dibilang omset kira-kira menurut prediksi lu dan berapa sebulan tuh lu sendiri pribadi? Ya lumayan lah, sama lah kayak yang kerja di pabrikan lah pendapatannya. Tapi lebih santai ya? Lebih santai. Waktunya lebih banyak uang di cupang ini? Ya, lebih banyak di cupang. Saya di cupang juga jatuhnya lebih enak, lebih nyamannya tuh saya lebih kenal banyak orang. Nggak sama kayak waktu saya kerja di pabrik. Saya kerja di pabrik, berangkat kerja, pulang kerja,
istilahnya ya nggak kemana-mana, tidur, besoknya kerja lagi. Jadi untuk bersosialisasi sama orang tuh saya jarang. Tapi kalau untuk di Cupang, alhamdulillah saya bisa kenal banyak orang, lebih deket sama kayak orang-orang gimana ya, orang-orang yang ada pejabatnya lah, istilah yang kayak dari kelurahan gitu, saya pada kenal. Dan dari Cupang juga saya sampai di gimana ya, jadi dari tarik dari kelurahan buat edukasi ke kampung-kampung yang lain buat ngebudidayakan cupang. Jadi lebih kenal banyak orang lah intinya kayak gitu. Lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Iya. Dari seorang anak STM nih ya. STM mesin. Nah, untuk pembudidayanya itu jadi gini, kalau menurut saya kalau untuk ikan cupang, untuk jatuhnya untuk ikan cupang di cupang hias itu. Nah, untuk di cupang hias, kalau emang benar beli, kalau indukan yang jenisnya biasa aja, emang hasilnya kalau di budidaya itu pasti ada yang bagus, cuman lebih banyak rejectnya dibanding yang bagusnya. Menurut saya kalau mau ngebudidaya itu yang bagus ya bagus sekalian, gitu kan, yang bagus sekalian. Bisa jadi 60% itu hasilnya bagus, 40%-nya sampah atau rejekannya. Yang bisa kita jual itu kan yang 60% itu, Bang. Dan hasilnya itu lumayan kalau misalkan kita benar bisa jualnya, kita bisa masarinnya. Dari satu pasang ikan aja itu harganya bisa lebih dari 100.000 gitu. Apalagi namanya cupang itu nganakinnya nggak kayak gimana ya, nggak kayak ayam cuman 2 atau 4 telur. Kalau cupang itu nyampe ratusan ekor bisa kita anakin gitu kan, bisa kita gedein gitu kan. Baik lagi ke kita cara perawatannya kayak gimana. Berarti tahapan-tahapannya itu apa aja tuh kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk tahapan pertama ya media dulu ya. Media emang buat pertama media, kedua pakan. Ya itu udah pasti tuh, kita sebelum ngawinin ikan cupang atau ngebudidaya ikan cupang, kita harus tetap punya ini dulu nih, dari media sama pakan. Soalnya kalau untuk burayak, setahu saya burayak cupang itu kalau kita istilahnya kita kasih pakan biasanya pagi sama sore. Nah, kalau misalkan kita pakan nggak ada, itu paginya kita kasih pakan, soalnya nggak kasih pakan, itu kemungkinan banyak juga yang mati. Kita harus stabil dari umuran burayak. Emang cupang itu kuat untuk cara pakannya, sampai 2 hari nggak dikasih pakan kuat, yaitu untuk ukuran yang udah besar. Tapi kalau untuk ukuran yang kecil itu, yang jatuhnya burayak itu, kita harus bener-bener gimana ya, bener-bener pakannya stabil dari misal pagi sore itu emang harus gitu kan. Jangan sampai seharian gak dikasih makan, terus besoknya ikannya nggak pada ada, ya itu kemungkinan pada mati gitu. Tapi untuk pakannya sendiri susah nggak sih nyarinya? Nah, kalau untuk pakan nyarinya sih sebenarnya susah. Saya juga beli sih, kalau untuk pakan saya beli. Cuman sebagian saya kayak model kutu air, saya bikin sendiri, saya kultur sendiri, saya nyoba kultur sendiri. Cuman untuk sekarang saya emang lagi kosong nih, kulturnya emang lagi kosong. Cuman kemarin saya emang untuk kutu air saya nggak beli, saya bikin, saya kultur sendiri. Nah, kalau untuk ikut bisnis cupang ya sebenarnya simpel sih. Jangankan yang lulus sekolah, yang masih sekolah aja di masa pandemi ini kan dia belum bisa belajar berhadapan-hadapan sama guru ya, belum sekolah lah jatuhnya. Itu sebagian anak muda di situ yang masih sekolah pun sama ngebudidayakan cupang juga kayak saya. Nah, itu nggak seribet kayak gimana ya, nggak seribet kayak bisnis, nggak kayak seribet usaha lain lah. Di cupang itu asal rajin kita ganti air, kasih pakan gitu kan, itu bisa ngasilin uang gitu, jatuh bisa ngasilin uang. Dan di sini pun, di kampung saya sendiri pun yang masih sekolah sama ikut terjun di ngebudidayakan cupang ini gitu kan. Nah, untuk apalagi kalau yang udah lulus sekolah ya, saya juga nggak bisa langsung punya nama, misalnya gimana ya, nggak bisa langsung bisa jual ikan cupang ya. Saya juga ada prosesnya, yaitu prosesnya itu yang kita harus jalanin deh. Kita jalanin, jangan banyak ngeluh lah. Intinya namanya ikan tuh makin kesini malah makin bagus menurut saya, nggak jelek gitu kan. Kita ngejual di umur 3 bulan nggak bisa, ya kita bisa ngejual umur 4 bulan lebih bagus lagi dan harganya lebih lumayan lagi gitu sih. Ada lagi kan?
Paling kalau untuk sarannya di cupang tuh gimana ya? Intinya asal rajin aja sih, asal rajin dan fokus. Itu sih intinya, rajin sama fokus. Yang penting fokus, jangan gimana ya? Jangan ngelihat. Soalnya gini, kalau di ikan tuh walaupun satu jenis, kita satu jenis nih, misalkan abang punya jenis multicolor, saya punya jenis multicolor. Itu kalau soal harga itu belum tentu sama, Bang. Misalkan yang abang 100.000, yang saya 250.000, belum tentu yang abang laku duluan. Ya balik lagi ke kualitasnya gitu. Makanya tetap kita harus fokus ngurusin ikannya, fokus gitu kan. Jangan karena ngelihat yang orang laku, yang kita belum laku, kita udah down. Kalau menurut saya pribadi, yang kayak gitu tuh malah susah buat kita ngelangkahnya gitu kan, buat ngelangkah buat jualan lagi gitu. Yang penting fokus aja sih, intinya sarannya fokus, rajin, udah itu aja sih Bang.